Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat BGP Kalbar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat tentunya. Kami hadir menjumpai Anda di episode perdana kita, Bindar Melintas, bincang daring mengunjungi langsung pendidik dan komunitas bersama KGBN Kota Pontianak. Saya, Miftah Cusana Novitasari, akan menemani sahabat BGP Kalbar di episode kita kali ini. Bindar Melintas merupakan program baru dari Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat yang bertajuk Bincang Santai dengan para narasumber hebat kita dari pendidik maupun komunitas belajar dengan mengunjungi langsung atau on the spot di tempat mereka bertugas. Episode kali ini terselenggara atas kerjasama Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat dengan KGBN Kota Pontianak, SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, Pokja KKH, Kemitraan Pemberdayaan Komunitas dan Humas BGP Kalbar, serta Pokja TD, Kelompok Kerja Transformasi Digital Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih, yaitu tentang komunitas belajar. Salah satunya adalah KGBN. Nah, apa itu KGBN dan aktivitas-aktivitas apa saja sih yang dilakukan oleh komunitas belajar ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Nusantara? Nah, kita akan membahasnya bersama dua narasumber hebat kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya perkenalkan dulu yang pertama ada Ibu Dewi Ratnasari SPD. Beliau adalah Ketua KGBN dari Kota Pontianak yang saat ini juga bertugas sebagai Kepala Sekolah di SDN 42 Pontianak Utara. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Mita. Ya, tetap semangat. Ya, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, di narasumber kita yang kedua kita berkenalan sahabat BGP Kalbar ada Ibu Ferawati SPD. Beliau juga merupakan anggota dari KGBN Kota Pontianak dan beliau pengurus di bidang pengelola dan penyebaran informasi begitu ya Bu ya. Dan juga beliau merupakan guru di SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Sehat selalu. Sehat selalu. Iya. Nah, kita sapa dulu Bu, sahabat BGP Kalbar semuanya. Halo, sahabat BGP Kalbar. Sahabat BGP Kalbar. Nah, sebelumnya sahabat BGP Kalbar, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube channel kami di BGP Kalbar dan ikuti perkembangan video-video terbaru dari BGP Kalimantan Barat. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @bgpkalbar karena di situ banyak info-info menarik ya tentunya tentang kegiatan-kegiatan kami di BGP Kalbar. Sahabat BGP Kalbar juga boleh direct message, DM, atau mention kita atau tanya-tanya nih tentang program-program pendidikan yang tengah kita laksanakan begitu ya. Dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh sahabat BGP Kalbar semuanya. Silahkan di follow Instagram BGP Kalbar dan kita juga punya akun Facebook, kemudian ada Twitter, TikTok, dan juga website. Alamatnya sama di BGP Kalbar. Oke, sebelum kita mulai perbincangan dengan narasumber hebat kita jeda dulu sejenak. Baik, sahabat BKP Kalbar, kita kembali lagi di Bindar Melintas bersama KGBN Kota Pontianak. Nah, pertanyaan awal nih. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya ke Bu Dewi dulu, narasumber kita yang pertama. Sebenarnya apa sih KGBN itu, Bu? Nah, pertama-tama terima kasih Mbak Miftah sudah mengajak kami bersama untuk di acara yang dilaksanakan oleh BGP Kalbar. Baik, sahabat BGP, tak kenal maka tak sayang, itulah istilah yang paling tepat.
maka apa sih KGBN? Apa sih KGBN itu kan masih merupakan ya mungkin kalau sebagian orang masih kayaknya belum terlalu familiar dengarnya. Nah, KGBN itu merupakan komunitas guru belajar Nusantara eh, yang sebenarnya itu merupakan suatu kelompok guru-guru yang diperuntukkan juga untuk para guru seluruh Nusantara pada dasarnya. Nah, untuk Kalimantan Barat sendiri itu sebenarnya ini sudah hampir 1 tahun kami ada di Kalimantan Barat. Nah, apa sih yang kami lakukan di dalam komunitas ini? Kami bersama mewadahi para guru-guru untuk belajar bersama, berbagi praktik baik, dan tidak hanya guru SD. Nah, ini mencakup semua guru dari PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan SMK. Itu Mbak Miftah. Oke, siap. Kita udah tahu ya tentang KGBN, sebenarnya singkatan dari tadi Komunitas Guru Belajar Nusantara. Saya mau tanya nih Bu, ke Bu Dewi dulu ya, Bu Ya. Vera ya. Oke. KGBN itu sebenarnya ada di wilayah mana aja sih Bu? Terutama khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Apa bisa disebutkan? Baik, untuk KGBN sendiri khusus Kalimantan Barat, pertama berdirinya itu ada di Kabupaten Sanggau. Nah, pertama berdiri itu diketuai oleh Bu Titis Kartikawati. Beliau merupakan seorang guru di SD Negeri 09 dulu Mbak di Sanggau, tetapi sekarang beliau sudah pindah di SD Penyeladi. Jadi pertama itu di Kabupaten Sanggau, kemudian berkembanglah di kabupaten-kabupaten yang lain seperti Kota Pontianak yang saya sendiri ketuanya, kemudian Kabupaten Melawi itu Pak Muhammad Firman, kemudian di Kabupaten Sintang itu Pak Yosafat Chang, untuk di Kabupaten Sekadau itu Bu Jamjenah, untuk di Kuburaya sendiri itu Pak Sosialisman. Nah itu adapun baru beberapa itu yang sudah mempunyai SK Mbak Miftah, tetapi nanti mungkin akan berkembang di kabupaten-kabupaten lainnya gitu. Berarti sudah hampir setengahnya ya Bu. Iya, hampir setengah dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. Segera menyusul ya Bu, seperti KGBN Kota Pontianak. Siap. Oke, siap. Nah, sebenarnya ide pembentukan dari KGBN Kota Pontianak itu dari mana Bu? Apa karena memang KGBN itu kan Nusantara ya Bu ya? Apa idenya itu dari situ, kemudian di break ke masing-masing provinsi harus ada begitu? Bagaimana Bu ide pembentukannya? Sebenarnya ide awal itu kami sekelompok para guru-guru ini di Kota Pontianak khususnya itu punya keresahan sendiri untuk saat berbagi praktik baik. Nah, Bu Titis ini kebetulan juga teman kita, teman akrab untuk saling berbagi praktik pengalaman dalam pembelajaran. Jadi, ayo diajak untuk membentuk di Kota Pontianak. Awalnya sebenarnya sudah lama ya Bu Vera ya kami diajak untuk membentuk, tapi berhubung dengan kesibukan-kesibukan yang ya tidak bisa ditinggalkan, jadi kami undur. Kemudian Bu Titis ngajak lagi nih, gimana nih Bu Dewi katanya, kok ibu kota provinsi kok enggak ada KGBN-nya, ayo katanya, soalnya kalau ada kegiatan itu harus ke Sanggau katanya, gimana kalau di Pontianak kita bentuk katanya. Maka mulailah saya nih membawa teman-teman yang memang satu tujuan, satu visi, satu keinginan untuk bergerak, berbagi praktik baik, maka kami mulailah membentuk yang namanya KGBN Pontianak itu di bawah bimbingan Mbak Titis sebenarnya. Oke. Tepatnya tanggal berapa nih Bu launching Bu? Oh, launching kita itu tepatnya kami dilantik 6 Oktober 2021. Jadi belum genap 1 tahun nih Mbak. Nah, tapi sebentar lagi anniversary ya Bu. Iya, sebentar lagi. Betul. Nah, saya tertarik nih Bu, kalau sudah terbentuk KGBN Kota Pontianak, kemudian kepengurusannya nih Bu, apakah ada kriteria tertentu untuk yang bisa masuk ke keanggotaan member ya sebenarnya
member dari KGBN khususnya Kota Pontianak Ya. atau mungkin ya umum ya untuk KGBN itu apa ada kriteria tertentu ataukah hanya guru penggerak yang boleh atau dari pengajar praktik atau dari instruktur? Nah, tapi sebelum dijawab Ibu, kita jeda dulu ya sahabat BKP Kalbar, kita kembali sesaat lagi. Baik sahabat BGP Kalbar, kita kembali lagi di Bincang Melintas bersama KGBN Kota Pontianak. Oke Bu, melanjutkan ya Bu ke pertanyaan sebelum jeda. Jadi kepengurusan dari KGBN sendiri, membernya itu apakah memang ada kriteria tertentu? Apakah harus dari guru penggerak, kemudian dari pengajar praktik, dari instruktur dan lain sebagainya? Apa ada kriteria tertentu Bu? Nah, Mbak Miftah, untuk kriteria tertentu ini sebenarnya tidak ada di dalam KGBN. Nah, hanya kebetulan saja pengurusnya ini dari berbagai latar belakang yang luar biasa sih sebenarnya. Antara lain salah satunya menjadi guru penggerak, pengajar praktik, kemudian fasilitator. Nah, itu memang sebenarnya bukan kami rencanakan itu, Mbak. Tapi karena teman-teman inilah yang terkumpul di dalam satu komunitas ini dan diajak untuk menjadi pengurus. Nah, diajak, mereka welcome, kita ikut, ayo kita sama-sama bergerak. Intinya begitu. Jadi kami itu tidak menutup bahwa yang masuk ke GBN ini harus dari ini loh, tidak. Kita sangat terbuka dari siapa saja, guru, praktisi pendidikan atau siapapun yang berkenan ayo bergerak bersama kami, kita akan menerima dengan lapang dada. Itu dengan tujuan yang sama ya Bu. Iya, betul sekali. Sama itu pasti lebih bisa, goalnya itu lebih tinggi. Oke. Saya tanya lagi ya Bu ya. Kalau visi misi tujuan dari KGBN Kota Pontianak itu sebenarnya apa Bu? Tadi sudah eksplisit sedikit gitu ya. Cuman untuk visi misi dari KGBN Kota Pontianak itu seperti apa? Nah, untuk visi misi, ini perlu saya luruskan juga Mbak. KGBN ini sudah mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah terbentuk dari pusat sana. Jadi kami di daerah itu mengikuti apa yang sudah tertulis atau sudah ditetapkan oleh KGBN pusat. Nah, juga saya lupa tadi itu Mbak, untuk ketua KGBN pusat itu kami Pak Usman Jafar itu merupakan ketua kami yang pusat. Jadi kami ini tahapan kepengurusan ini kan pusat, kemudian provinsi, kemudian baru kota. Nah, itu Mbak. Jadi itu juga. Kalaupun visi misi itu sudah tercantum di dalam anggaran dasar kami sudah sangat jelas Mbak. Jadi kami tinggal mengikuti itu. Antara lain itu mungkin bisa dibaca di anggaran dasar kami untuk salah satunya itu kita intinya berbagi praktik baik, memperjuangkan kemerdekaan belajar guru itu belajar secara mandiri. Maksudnya di sini kami tidak terikat oleh ormas apapun Mbak, apalagi untuk suatu lembaga atau apa, kami bebas untuk menentukan langkah kami, tapi dalam konteks itu ada aturan-aturan yang kami harus ikuti itu Mbak. Juga salah satu visi kami itu memberdaya
guru berkolaborasi, itu saling beri dukungan dan mewujudkan tata kelola dalam kependidikan yang tujuannya satu untuk kemajuan pendidikan Indonesia itu. Mulia sekali ya Bu, luar biasa. Oke Bu, nah kalau kita lihat ya, komunitas belajar itu kita tahu ya, apalagi di dunia pendidikan ya Bu ya, merupakan salah satu dari 6 strategi dukungan dari Kemendikbudristek ya Bu ya. Siap. Kita ketahui ada dukungan lain seperti platform Merdeka Mengajar yang saat ini masih lagi digaung-gaungkan ya Bu. Kemudian ada juga helpdesk juga ada, seri-seri webinar, kemudian juga ada mitra pembangunan dan lain sebagainya. Nah, ada satu lagi narasumber berbagi praktik baik, saya dapat menyebutkan. Nah, bagaimana KGBN itu berperan Bu untuk implementasi kurikulum merdeka? Mungkin dari Bu Dewi boleh? Iya, salah satunya itu Mbak, kalau dengan PMM dan kayak helpdesk-nya itu, kami juga di KGBN itu punya, itu websitenya itu sekolahmu, karena tadinya visi kami memang guru belajar, guru yang terus belajar. Makanya moto kami itu belajar sepanjang hayat. Nah, dengan begitu selain PMM juga kami ada yang sekolahmu itu khusus untuk keanggotaan KGBN, Mbak. Nah, di dalam aplikasi aplikasi itu tersedia seperti apa yang dibutuhkan guru, itu yang terpenting. Dan kami juga tidak menutup kemungkinan untuk selalu belajar terus. Nah, KGBN ini selain di dalam aplikasi sekolahmu juga tetap menganjurkan para guru untuk melihat PMM itu Mbak. Jadi salah satu sumber untuk belajar, kemudian kami akan membagikan dalam komunitas kami. Nah itu dia, sangat membantu Mbak, itu sangat membantu bagi kami para guru. Apapun isi yang kami butuhkan, jika kami pengen berkembang terus mengembangkan kompetensi kami, di sekolahmu ada, di PMM ada. Maka kami selalu menyerukan kepada guru, ayo kita sama-sama belajar. Nah, belajarnya dengan cara apa Mbak? Kami belajarnya dengan cara temu pendidik daerah yang sering kami lakukan. Itu minimal 1 bulan sekali ya Bu Vera. Jadi kami 1 bulan sekali pasti mengadakan temu pendidik daerah. Nah, disitulah kami membahas apapun yang ada di aplikasi seperti PMN. Kami menggalakkan para guru untuk ayo sama-sama nih kita buka, kita daftar, kita lakukan apapun aksi nyata yang di dalam PMN. Dan perlu diketahui juga Mbak, kami komunitas guru belajar Nusantara Pontianak sudah terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Nah itu dia Mbak. Saya tertarik nih Bu, program-program apa saja sih yang KGBN Kota Pontianak ini sudah laksanakan untuk membantu pemerintah sendiri untuk mencapai visi profil pelajar Pancasila, terutama itu implementasi kurikulum merdeka. Tapi sebelum dijawab ini, kita jeda sejenak dulu ya. Kita kembali saat lagi, sahabat BGP Kalbar.
Baik, sahabat BGP Kalbar, kita kembali lagi di Bimbingan Melintas bersama KGBN Kota Pontianak. Melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, Bu Dewi, terkait program-program yang sudah dirancang maupun yang sudah dilaksanakan oleh KGBN Kota Pontianak. Itu apa saja sih, Bu, untuk implementasi kurikulum merdeka seperti itu yang sedang kita gaung-gaungkan? Silakan, Bu Dewi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu kami KGBN rutin melaksanakan temu pendidik daerah yang kami laksanakan sebulan sekali. Selain itu juga Mbak, kami melakukan pemetaan kebutuhan guru tentang apa saja yang diperlukan dalam pengimplementasian kurikulum merdeka. Nah, bagaimana cara membuat pengajaran di kelas itu yang paling penting Mbak, penerapannya. Nah, itu kami petakan sehingga kami dapat melakukan atau membuat suatu webinar yang bisa berguna untuk penerapan secara langsung. Itu ya Mbak ya, di kurikulum merdeka. Puncaknya kemarin itu Mbak, kami melaksanakan temu pendidik Nusantara daerah ke-9. Nah, itu dilakukan di 50 kota Serentak itu. serentak Ibu. Ya, kita serentak 50 dan kota Pontianak itu perdana. Luar biasa kami melakukannya dengan kekompakan dari para pengurus sehingga terlaksanalah temu pendidik Nusantara daerah ke-9 di Aula SD Muhammadiyah di Jalan Ahmad Yani ini, Mbak. Jadi dan sangat luar biasa, Mbak. Tadinya target kami paling 50 nih. Ternyata sekali datang 100 lebih orang. Nah, itu kami luar biasa sangat bersemangat. Jadinya para pengurus kami jadi apa ya? Tambah nih semangat nih untuk TPD berikutnya. Nah, di TPN ini kami mempunyai 2 kelas Mbak, yaitu kelas kemerdekaan. Itu kami membuka 4 kelas. Di dalam kelas kemerdekaan itu kami membicarakan tentang kurikulum merdeka, antara lain asesmennya, kemudian praktik-praktik baiknya, kemudian untuk capaian pembelajarannya, CP-nya, ATP-nya kami bahas di kelas kemerdekaan. Kemudian ada yang namanya kelas kompetensi. Nah, kelas kompetensi ini hanya satu. Jadi kemarin pembicaranya itu Bu Lis dan mengangkat tentang literasi dan numerasi itu. Itu salah satu program kami yang kami rasa mungkin akan terus kami lakukan, Mbak. Mungkin nanti kami akan memerlukan para narasumber yang kompeten di bidangnya. Tetapi intinya KGBN itu akan mencari narasumber dari guru dan untuk guru. Jadi kami memberdayakan para guru karena moto utama KGBN itu memang saling berbagi praktik baik dengan sesama guru gitu, Mbak. Belajar bersama, Belajar. sharing begitu ya, Bu, Iya, ya. itu. Untuk semuanya. Betul sekali. Oke, seru sekali Bu Dewi. Kita sekarang ke Bu Vera nih. Oke. Bu, bagaimana pengurus ya, Ibu kan sebagai anggota dari KGBN Kota Pontianak ya, mengetahui bagaimana sih efektivitas program tersebut terhadap, apakah sudah ada dampak terhadap pemberdayaan guru-guru dalam IKM ya, implementasi kurikulum merdeka khususnya di Kota Pontianak. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Miftah. Saya di sini berbicara selaku anggota juga, pengurus juga. Nah, jadi Mbak Miftah, untuk pengurus itu sendiri memang sangat luar biasa. Seperti saya sudah disampaikan oleh Bu Dewi ya, bahwa kami ini mempunyai latar belakang yang berbeda. Tadi kan sudah disampaikan dengan kesibukan kami yang sangat padat begitu. Nah, jadi untuk mengetahui efektivitas komunitas yang kami gerakkan ini, tentu saja kami memerlukan beberapa dukungan dari para anggota ya yang turut bergabung dalam setiap kegiatan kami. Nah, dari setiap kegiatan itu kami selalu melakukan survei, Mbak. Survei, kemudian refleksi, evaluasi, itu yang selalu kami lakukan. Misalnya sejauh mana dampak dari kegiatan yang sudah para peserta ikuti. Kemudian saran berikutnya itu seperti apa. Kemudian materi yang diinginkan oleh peserta itu apa, kebutuhannya itu apa di lapangan. Nah, seperti itu yang kami lakukan supaya kami dengan refleksi dan evaluasi itu ke depannya jika ada temu pendidik daerah atau TPN berikutnya ini bisa kita akomodir dari saran dari para anggota maupun peserta kegiatan tersebut. Selain itu juga kami memanfaatkan, kita kan ada grup WA Mbak ya. Grup WA itu grup KGBN Kota Pontianak
Pontianak. Nah, itu semua jenjang ada, Mbak. Dari PAUD sampai SMK itu semuanya ada. Nah, disitulah kami berdiskusi masalah yang dihadapi di lapangan itu seperti apa, kita sharing di situ, ceritanya di SD ini begini, ceritanya di SD begini, oh bagaimana cara mengatasinya, akhirnya kita sharing gitu kan, oh iya bagus juga nih kalau diterapkan di sekolah saya juga sama nih permasalahannya di sekolah saya kayak seperti ini gitu kan. Nah, jadi kami memanfaatkan betul grup WA, kemudian juga untuk refleksi dan evaluasi tentu saja kami menggunakan Google Form yang kita berikan kepada peserta setelah mengikuti kegiatan seperti itu. Saling sharing ya, itulah Iya. gunanya komunitas belajar ya Bu ya, kita sharing, berbagi Iya. untuk bersama lah Bu ya. Bersama. Ya, Iya. saya tertarik sih sama evaluasi, refleksi karena kan itu mencerminkan nanti apa yang akan Benar. kita laksanakan ke depannya Iya. Bu ya. Kalau kita tidak Supaya lebih mengevaluasi baik, Mbak. supaya lebih baik. Mungkin Karena apapun yang kita lakukan itu pasti ada kekurangannya, Mbak. betul. Nah, kekurangannya ini bagaimana kita mampu ya supaya untuk meningkatkan kekurangan itu dengan menutupi sedikit kekurangan yang tadinya ada misalnya kan. Oke, Ya. betul. Nah, Bu, saya mau tanya nih Bu Iya. Vera ya. Apakah KGBN Kota Pontianak ini ya Bu mendorong lahirnya komunitas belajar yang lain ya, melihat komunitas belajar yang mungkin baru 50% ya Bu ya begitu ya di Kalimantan Barat, itu bagaimana Bu? Ya. Ya, terima kasih Mbak. Pertanyaan yang luar biasa nih Mbak. Jadi kami juga sebenarnya baru ya Mbak ya komunitas ini terbentuk. Tetapi dari komunitas ini kami banyak belajar Mbak. Ternyata ini sebenarnya yang kami butuhkan. Di era yang sekarang ini berbeda dengan yang sebelumnya Mbak. Kita dituntut untuk mandiri. Ya kan, kita belajar mandiri, semuanya mencari informasi sendiri ya kan. Nah, jadi memang ini wadah kami, maka lahirnya KGBN ini memang sangat membantu teman-teman. Nah, tapi tidak hanya sampai di sini saja peran kami. Artinya kami juga harus mendorong komunitas-komunitas atau kelompok belajar yang lain untuk terus berkembang. Kalau yang selama ini kan yang kita ketahui kan ada KKG Mbak ya, kelompok kerja guru itu yang ada di SD, kemudian MGMP ya kan, musyawarah guru mata pelajaran. Nah, untuk yang kesini kan ada beberapa memang MGMP yang masih jalan, KKG yang juga sudah terlaksana, tapi itu biasanya program-program itu juga ini ya bisa dilakukan menunggu dana, biasanya seperti itu Mbak. Kalau untuk KKG maupun MGMP seperti itu. Nah, sedangkan KGBN di sini kami ini dilakukan secara mandiri. Nah, secara mandiri, partisipasi siapa peserta yang ikhlas mengikuti, mau belajar dengan ikhlas, nah maka bergabunglah bersama kami begitu kan. Nah, selain itu Mbak, secara pribadi Bu Dewi saya juga sebenarnya berkeinginan mengajak para guru di lapangan. Karena permasalahannya itu setiap jenjang itu pasti berbeda Mbak. Dari konten, permasalahan, media yang digunakan. Karena kan kalau misalnya seperti KKG atau MGMP itu kan biasanya membahas secara umum saja. Nah, alangkah lebih baiknya misalnya di Kota Pontianak itu ada kelompok kerja kelas 1 gitu. Nah, kelompok per jenjang ya, kelompok kerja kelas 2. Nah, di situ dibentuklah komunitas, ada pengurusnya. Diajaklah teman-teman yang mau bergerak begitu kan ya Mbak ya. Kemudian dibahaslah nih permasalahan apa sih yang sering muncul di kelas 1 misalnya kan, membaca, menulis, bagaimana cara mengatasinya, gimana praktek baiknya mengajar di kelas 1. Nah, kan seperti itu. Kemudian media-medianya yang baik itu seperti apa. Nah, itu yang ingin kami sebenarnya munculkan. Nah, jadi kan sekarang yang kita lakukan ini bagaimana menggerakkan teman-teman ini supaya mau bergerak gitu Mbak. Karena ya memang Mbak ya, kalau kita membentuk komunitas atau sebuah kelompok belajar itu yang paling agak sulit itu adalah mencari teman yang sejalan, semisi, setujuan begitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya kalau di lapangan itu kan teman-teman kesibuk nih. Nah, itulah tadi perlunya komitmen ya, Dewi ya. Komitmen itu yang paling penting, bagaimana bersama, karena ini merupakan tanggung jawab kita semua Mbak. Kalau kita berjalan sendiri itu tidak akan bisa. Nah, kalau kita berjalan bersama maka ayo kita sama-sama begitu. Nah, ayo kita sama-sama. Saya mau tahu dari Bu Vera nih, bagaimana cara mendorong untuk bisa terbentuknya kombel-kombel yang lain. Tapi sebelum dijawab Bu, kita jeda dulu ya sahabat BGP Kalbar. Kita kembali saat lagi.
Baik, sahabat BGP Kalbar, kita kembali lagi di Bindar Melintas bersama KGBN Kota Pontianak. Pertanyaan yang tadi sebelum kita jeda, Bu Vera, saya ulangi lagi ya. Bagaimana cara mendorong untuk bisa terbentuknya komunitas belajar yang lain? Oke, baik, terima kasih Mbak Miftah. Jadi kita kemarin juga sudah diskusikan bersama pengurus sih bagaimana agar komunitas yang lain itu terpacu untuk membentuk kelompok belajar, komunitas, yang paling tidak itu di tingkat satuan pendidikannya itu mungkin bisa dibentuk komunitas praktisi. Nah, apalagi beberapa teman-teman juga banyak terlibat di program guru penggerak Mbak ya, di mana di dalam program guru penggerak itu kan memang dianjurkan untuk teman-teman itu melakukan pergerakan dengan membuat suatu komunitas praktisi. Jadi ruang lingkup paling kecil di sekolah itu bergerak dulu begitu. Nah, ya, jadi teman-teman yang punya keinginan untuk bergerak sebenarnya tidak hanya diperuntukkan untuk guru penggerak, siapa saja sebenarnya kan? Ya siapa saja sebenarnya yang ingin merangkul teman-temannya bagaimana bergerak bersama di sekolah tersebut, kemudian nanti memberikan dampak kepada sekolah-sekolah yang lain dan bisa berbagi praktik pada sekolah-sekolah yang lain, bisa melalui nanti pada komunitas kita ya, komunitas guru belajar Nusantara, nanti kita saling berkolaborasi, kemudian nanti bersinergi, bertukar inspirasi. Jadi memang kepinginnya kita merangkul komunitas-komunitas nanti yang terbentuk ya. Iya, betul. Seperti itu Mbak. Oke, siap. Nah, terkait platform Merdeka Mengajar gitu ya Bu Vera ya. Apakah KGBN Kota Pontianak itu mempunyai usaha khusus ya Bu agar guru-guru itu dapat memanfaatkan PMM khususnya pada fitur pelatihan nih? Iya benar-benar. Pelatihan mandiri, kemudian assessment, perangkat ajar. Nah, sejauh mana Bu usaha yang dilakukan oleh KGBN Kota Pontianak? Oke, baik Mbak. Pertanyaan sangat menarik sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang PMM Mbak ya, sebenarnya kalau kita mengenal istilah PMM itu familiar. Di mana-mana orang tahu, oh iya PMM, terutama kita guru pendidik ya, oh tahu platform Merdeka Mengajar ya. Nah, cuma di dalamnya itu kan memang diharuskan guru-guru dituntut itu untuk belajar mandiri. Nah, ini permasalahan yang ada Mbak. Selama ini kan guru tidak terbiasa loh Mbak belajar secara mandiri karena setiap pergantian kurikulum itu biasanya ada narasumber yang memang memberikan pelatihan dari terpusat begitu kan, provinsi ke kota, kabupaten ke sekolah mandiri ya. Nah kalau sekarang ini kan dituntut mandiri. Nah sedangkan untuk penggunaan pemanfaatan PMM itu sendiri di lapangan itu setelah kita melakukan diskusi dengan teman-teman di lapangan, mereka agak sedikit ini loh Mbak merasa terkendala dengan fitur-fitur yang ada. Nah, jadi kami mendorong beberapa sekolah untuk menggerakkan dari yang komunitasnya itu Mbak ya, ada yang namakan komunitas KKG intern. Nah, kelompok kerja guru intern, tapi intern yang ada di sekolah itu. Kan kita ada KKG gugus ya Mbak ya, per kecamatan itu ada berapa gugus. Nah, ini KKG intern. Jadi bisa dimanfaatkan di situ. Kalau misalnya ada komunitas praktisi di situ, kita juga menggiatkan untuk bagaimana memberikan edukasi kepada pengajar, pada guru untuk pemanfaatan PMM. Seperti yang sedikit berbagi pengalaman Mbak ya, kalau di satuan pendidikan saya itu ada KKG intern namanya, di luar KKG gugus. Nah, di situ bulan lalu itu kami mengajak teman-teman untuk sama-sama membuka PMM. Karena kan memang harus dibimbing dulu nih teman-teman, harus download aplikasinya, bukanya dari mana, ya kan Mbak kan. Nah kemudian di dalamnya itu fitur-fiturnya itu banyak sekali. Nah jadi memang kebetulan juga di KKG intern itu saya selaku koordinatornya, saya sudah memprogramkan untuk nantinya teman-teman ini dibimbing satu persatu Mbak, bagaimana mereka mengerjakan pelatihan mandiri, bagaimana kita bersama-sama menonton video inspirasi, kemudian bagaimana
untuk memanfaatkan yang aksi nyata tersebut, kemudian asesmennya itu seperti apa penggunaan dan pemanfaatannya bagi kita. Nah, dan Bu Dewi berdasarkan dari pengalamannya itu dari satuan pendidikan saya, sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada KGBN, gimana nih ini tidak hanya berlaku di sekolah saya, di satuan pendidikan saya, tapi ini berlaku Iya. secara keseluruhan gitu kan. Ya, berbagilah Artinya di dalam berbagi KGBN ya di tersebut. KGBN. Jadi memang kami berencana ini tidak hanya sekedar oh saya tahu nih PMM, tidak hanya sekedar seperti itu, tapi bagaimana guru ini mampu Kita bisa dorong ya. mengakses gitu pemanfaatan benar-benar ada apa ya, ada manfaatnya yang didapat dengan membuka PMM, dengan mengaksesnya, dengan melakukan eh, pelatihan mandiri yang nantinya tentu saja akan berdampak kepada guru itu sendiri, mulai dari peningkatan kompetensi itu tentunya yang kita harapkan kan dengan pembelajaran mandiri itu. Tapi sekali lagi guru kita ini Mbak sulit untuk belajar mandiri. Jadi mari kita belajar bersama-sama dengan membentuk komunitas, dengan membentuk kelompok kerja guru. Nah, kita gali nih apa sih yang ada di dalam implementasi kurikulum 2013, bagaimana CP, bagaimana ATP, bagaimana asesmen, bagaimana proyeknya, ya kan? Nah, selama ini kan kita diberikan panduan, Mbak, diberikan panduan, kemudian kita belajar mandiri, dituntut belajar mandiri, mencari setahu banyak, mencari ilmu itu dari sumber manapun. Nah, tetapi di lapangan setelah kita diskusi apa ya, persepsi masing-masing guru yang mempresentasikan modul tersebut itu berbeda Mbak. Jadi memang saya bilang kepada teman-teman, yuk kita nanti TPD kita mengangkat nih, kita akan melakukan penilaian, kita akan melakukan diagnosis dulu terlebih dahulu pada teman-teman seperti apa kebutuhan belajarnya, yang ingin diketahui apa, apakah ATP, apakah proyek, apakah asesmen. Nah, kalau seandainya di situ ternyata yang paling banyak dibutuhkan oleh guru di lapangan itu misalnya proyek, nah berarti kita TPD-nya kita mengangkat tema tentang proyek itu seperti apa. Karena di KGBN itu sudah tidak asing lagi Mbak sebenarnya. Kita kan punya yang sekolahmu juga. Jadi di sekolahmu itu kan kurang lebih iya. Jadi kalau untuk anggota KGBN itu tidak asing lagi tentang PMM. Mereka cepat paham, cepat ngerti. Nah, yang jadi masalah ini kan para guru di luar sana yang belum familiar. Nah, itulah di dalam komunitas kami. Ayo kita bersama belajar apa isi di dalam PMM, kita aplikasikan, kita lakukan pemanfaatannya, kemudian kita cari yang mana sih yang belum benar-benar dipahami para guru. Iya Bu Vera. Jadi akan kita angkat di TPD. Oke Bu. Saya menarik ya Bu ya dari kesibukan Ibu sebagai ketua dan juga pengurus di KGBN Kota Pontianak. Nah, sahabat BGP, kita akan ngobrol juga dengan kedua narasumber kita. Bagaimana sih membagi waktu agar bisa sinkron begitu ya, kesibukannya dalam keseharian dan juga di komunitas. Kita kembali setelah jeda berikut ini.
Tinggi benar kok jadinya. Untuk tinggi kan aku. Oke, baik sahabat BGP Kalbar, kita kembali lagi di Bindar Melintas bersama KGBN Kota Pontianak. Nah, Bu, tadi yang saya tanyakan mau Bu Vera maupun Bu Dewi ya. Ya. Kalau kita lihat pengurus KGBN banyak ya yang Ya. dari background seperti guru, seperti Bu Betul. Vera, Bu Dewi itu pengajar praktik begitu juga Pengajar ya, Bu, ya? praktik. Praktek juga. Kemudian ada saya baca juga ada yang dari instruktur Ya, provinsi, kemudian ada Fasilitator. fasilitator begitu. Nah, bagaimana sih Bu mensinkronkan waktunya nih untuk semua tugas tambahan itu? Karena kita lihat kan tugas kewajiban Ibu Iya. sebagai guru, kepala sekolah begitu ya. Nah, bagaimana Bu mensinkronkan waktu, kemudian tips-tips, Iya. silahkan berikan tips pada guru-guru yang lain ya Bu ya. Silahkan. Oke. Saya dulu. Silakan, Oke. Bu Vera. Baik. Ini kita berbicara tugas pokok dan tugas tambahan, Mbak ya. Yang paling utama itu adalah tugas pokok. Tugas pokok, tugas utama kita sebagai pendidik. Nah, itu dulu. Jadi jangan sampai tugas-tugas tambahan kita itu mengganggu tugas pokok utama kita, dan kita pun selaku pengurus tidak ingin seperti itu Betul. ya. Nah, artinya untuk tugas tambahan ini tentu saja harus ada kemanfaatannya bagi kami. Bagi kami bagaimana meningkatkan kompetensi diri kami sendiri, kemudian bagaimana itu dapat berdampak bagi orang lain di sekitar kami. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang bagaimana untuk mensinkronkan waktunya? Dilihat dari background dan latar belakang teman-teman ini, Mbak, rata-rata itu mungkin satu orang bisa empat tugas tambahan yang berbeda, 4 sampai 5 tugas tambahan yang berbeda dengan waktu yang bersamaan. Nah, ya Bu Dewi, Betul, ya, betul saat sekali. ini kami sedang aktif-aktifnya di pengajar praktik, kemudian karena beberapa pengurus juga ada sebagai calon guru, calon Guru guru penggerak. penggerak, kemudian ada juga yang sedang menjalani Fasilitator, fasilitator, guru penggerak. kemudian beberapa menjadi narasumber di luar ya. Nah, ada juga yang terlibat, kebanyakan terlibat di guru pamong itu. Guru pamong sebagai pembimbing Itu salah bersama satu. dosen itu Bu Vera untuk juga PPG gabung ya. Barusan tadi kita tiap hari itu Zoom, Mbak. Zoom terus Zoom itu deh. 4 sampai 5 jam. Nggak Nah, berhenti ya. belajar ya. Jadi yang paling penting itu adalah komunikasi. Komunikasi bagaimana kita dahulukan dulu tugas utama kita. Kita katakan kepada tim kita yang lain bahwa kami tidak bisa mengganggu tugas utama kami. Biarkan kami melaksanakan tugas utama dulu, setelah itu kami akan masuk ikut bergabung. Jadi seperti itu komunikasi yang harus diefektifkan. Apalagi pada saat itu luar biasa nih Mbak, teman-teman saya yang sebagai pengurus. Pada saat kami melaksanakan TPN itu 2 orang ya pengurus itu dengan 2 Zoom di situ, duduk juga di belakang itu ngurusin absensi dan sebagainya, itu sangat luar biasa. Dan Zoom-nya itu dari pagi sampai sore. Ada yang pembekalan calon pengajar praktik, ada yang guru pamong, itu dilakukan bersamaan dengan kegiatan kita TPN. Jadi intinya Mbak sebenarnya itu adalah komitmen. Nah, komitmen, rasa memiliki, rasa solidaritas dengan teman itu yang penting, Mbak. Nah, jadi bagaimana kita ini semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, berjalan lancar, sehat semuanya ya, Mbak ya. Nah, itu bagaimana kita menjaga fisik terutama. Selagi kita Fisik masih kita bisa harus ya Bu sehat ya. ya. Fisik kita harus sehat, kita harus jaga supaya kita bisa beraktivitas menjalankan tugas utama kita maupun tugas tambahan kita. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, siap. Ini dari perspektif Bu Vera Iya. ya. Kita ke Bu Dewi. Silahkan. Gimana Bu tips-tipsnya Bu? Baik. Kalau dilihat dari kesibukan kita yang luar biasa sebenarnya, terkadang timbul kejenuhan. Tapi kembali lagi kami mengingat komitmen kami tadi di awal. Nah, betul kata Bu Vera, sebelum melakukan tugas-tugas tambahan ini, tugas utama yang paling penting. Nah, itu yang paling utama. Karena kami ini tugas utamanya sebagai pendidik, maka kami harus melakukan itu dulu. Pendidikan dulu. Ke sekolah dulu, ke anak dulu yang paling penting. Kemudian dengan begitu baru yang lain bisa kita buat manajemen waktunya sebaik mungkin. Nah, seperti kata Bu Vera tadi, kita harus saling konsultasi dengan kadang program lain. Itu yang paling komunikasi itu yang penting.
tabrakan enggak ya ini? Betul, betul. Bisa enggak dinego ya? Bisa enggak kita undur waktunya ya? Nah, itu salah satunya. Karena memang sebagai guru pamong itu untuk angkatan ini memang luar biasa ya Bu Vera. Kami harus nge-zoom tiap hari itu dalam sebulan penuh. Kalau bagi saya yang sekarang kepala sekolah mungkin tidak ada kesulitan karena saya tidak mengajar. Nah, namun bagi kawan-kawan yang guru ini yang luar biasa saya rasakan pasti menemui kesulitan. Tetapi kembali lagi ke kitanya. Nah, bagaimana kita supaya menyelaraskan waktu kita dengan teman-teman yang lain seperti teman-teman PPG ini kan bukan hanya di daerah Pontianak tapi dari seluruh Nusantara, bahkan ada yang dari Papua, Iya, betul. Batam, Medan dan seterusnya. Nah, itu. Jadi intinya jika kita sudah bisa berkomitmen bersama, saya rasa sesuatu yang berat akan terasa lebih mudah. Apalagi dilakukan bersama-sama Betul begitu ya. sekali. Iya. Berarti saya simpulkan tips yang pertama Iya. itu kewajiban pertama Kewajiban harus pertama dilakukan. Pasti harus. Kemudian ada komunikasi tadi ya Bu ya, Iya. konsultasi. Kemudian ada komitmen bersama. Betul, benar. Oke Bu, sebelum kita tutup nih Bu, kita nggak terasa nih udah enjoy sekali ya Luar biasa. ngobrol-ngobrol. Nah, kita beri kesempatan nih Bu kepada mungkin Ibu Vera dulu ya untuk mempromosikan KGBN Kota Pontianak nih kepada rekan-rekan pendidik guru lainnya supaya bisa bergabung Bu. Silakan. Iya, oke, terima kasih sahabat BGP. Kami akan menyapa para peserta didik, para pendidik di seluruh Nusantara, Mbak ya. Nah, terutama KGBN Kota Pontianak ini mengajak teman-teman pendidik. Jadi jangan merasa rendah diri, jangan merasa tidak mampu, jangan merasa malu belajar, jangan merasa tidak bisa. Jadi bersama kami ini mari kita menyelesaikan permasalahan yang kita temui di lapangan, terutama dalam proses pembelajaran. Nah, mari kita berdiskusi bersama, mencari alternatif solusi bersama. Karena kita di sini bukan menggurui, tapi kita mengajak bersama-sama untuk bagaimana ya bersinergi, berkolaborasi agar implementasi kurikulum Merdeka ini bisa jalan terwujud sesuai dengan apa yang dicita-citakan, Mbak. Mantap sekali Bu Vera ya. Oke, Bu Dewi sekarang dari Ketua KGBN Kota Pontianak sendiri. Silakan, Bu. Terima kasih sahabat BGP dimanapun berada seluruh Nusantara. Ayo bersama kami KGBN Pontianak kita saling belajar, saling berbagi praktik baik untuk tujuan bersama sehingga apapun kesulitan di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu tidak akan terasa sulit. Nah, di dalam KGBN ini kita terus belajar karena moto kami itu belajar sepanjang hayat. Itu. Yang belum, ayo kita gabung. Masuk di KGBN Pontianak, sekolahmu masuk, daftarkan diri Anda segera. Mantap sekali. Oke, terima kasih sekali lagi Bu untuk sama-sama hebat kita Ibu Dewi Ratnasari, Terima kasih Mbak Pontianak, dan Ibu Ferawati, anggota bidang pengelola dan penyebaran informasi KGBN Kota Pontianak. Terima kasih sekali lagi Bu Imas sudah bersedia untuk ngobrol bareng kita di siang hari ini. Baik, semoga perbincangan kita menginspirasi semua sahabat BGP Kalbar yang mempunyai kemauan untuk belajar dan berbagi untuk ayo mari bergabung di komunitas guru belajar Nusantara Kota Pontianak dan bersama-sama membangun pendidikan sesuai dengan visi KGBN Kota Pontianak menjadikan guru Kota Pontianak sebagai guru pembelajar dan sesuai dengan motonya begitu bergerak untuk berdampak panjang umur perjuangan belajar sepanjang hayat begitu Bu. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat BGP Kalbar yang telah bergabung bersama kami hingga episode hari ini berakhir. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode Binder Melintas, bincang daring mengunjungi langsung pendidik dan komunitas selanjutnya dengan mensubscribe YouTube kami di BGP Kalbar dan jangan lupa untuk memfollow akun-akun medsos kami ingatkan lagi. Kita ada Instagram, Facebook, kemudian ada TikTok dan website kami tentunya di BGP Kalbar. Mari bersama BGP Kalbar membangun insan pendidikan. Saya Miftah Cusana Novitasari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa. Sampai jumpa sahabat BGP Kalbar. Terima kasih.
yang keempat. Berarti terkait seluruh pelatihan, apakah itu IHT, workshop, apakah itu terkait dengan in-house training dan sebagainya. Kabupaten Melawi siap mengerjakan implementasi kurikulum merdeka. Selain kita diperintah sesuai surat edaran Pak Menteri harus membentuk tim pendamping kabupaten, kami juga berkolaborasi dengan teman-teman ada MKKS, MGMP, dan KBB. Ketika saya mendiklat calon kepala sekolah, kurang lebih begini. Ini betul di dalam salah satu modulnya. The school is the principal. Jadi sekolah adalah kepala sekolah. What does it mean? Apa artinya Bapak Ibu? Artinya begitu strategisnya, begitu pentingnya posisi dan peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.